Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Uji ANOVA terdiri dari dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. One-way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Sekarang kita langsung saja ke contoh kasus dari one-way ANOVA-nya. Mahasiswa FKRC Angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu untuk variabel value-nya, kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Untuk kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Dan untuk kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita masukkan datanya, klik File, klik Open, klik Data. Kita rubah menjadi Excel. Klik Open, lalu klik OK. Ini dia datanya. Untuk variabel tekanan darah, desimalsnya kita nolkan terlebih dahulu. Dan untuk variabel kelompok pasien, kita transform terlebih dahulu untuk merubah menjadi type numerik. Caranya, klik transform, klik recode into same variables, lalu variabel kelompok pasien kita masukkan ke variables, lalu klik alt and new values. Alt-nya adalah obat X, new-nya adalah 1, klik add, obat Y, new-nya adalah 2, obat Z, new value-nya adalah 3, klik add, continue, klik OK. Nah, sekarang kita ke variabel view, lalu variabel kelompok pasiennya type-nya kita ganti menjadi numerik, klik OK. Lalu kita kasih keterangan di value labels-nya. Jadi value-nya 1, labelnya adalah obat X, klik add. Untuk value 2, labelnya adalah obat Y. Untuk value 3, labelnya adalah obat Z. Klik add, lalu klik OK. Kita ke data view dan di sini sudah terganti datanya menjadi yang tadi. Sekarang kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu klik Analyze. Caranya klik Analyze, klik Compare Means, pilih yang one-way ANOVA. Untuk variabel tekanan darah kita masukkan ke dependent list. Untuk variabel kelompok pasien kita masukkan ke vector. Lalu klik Option. Lalu statistiknya kita pilih yang deskriptif dan homogeneity of variance test. Klik Continue. Untuk post hoc-nya, kita pilih yang Bonferroni dan 2K. Untuk significance level-nya adalah 0,05. Klik Continue, klik OK. Nah, ini dia untuk output-nya. Jadi, untuk interpretasi dari deskriptif itu adalah jumlah pasien yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 21 pasien dari masing-masing ketiga kelompok obat, yaitu obat X, obat Y, dan obat Z. Untuk interpretasi dari obat X memiliki jumlah sampel sebanyak 7 orang dengan nilai rata-rata tekanan darahnya itu sebesar 125 dengan tekanan darah paling rendah atau minimumnya itu 110 dengan tekanan darah paling tinggi atau maksimumnya sebesar 140. Untuk interpretasi obat Y dengan memiliki jumlah sampel sebanyak 7 orang dengan rata-rata tekanan darahnya 125 dengan tekanan darah paling tinggi
atau minimumnya 105 dengan tekanan darah paling tingginya atau maksimumnya 140. Dan di sini obat X dan obat Y menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya, untuk peminum obat Z memiliki jumlah sampel sebanyak 7 orang dengan nilai rata-rata tekanan darahnya sebesar 152,14 dengan tekanan darah paling rendahnya 130 dengan tekanan darah paling tinggi atau maksimumnya 175. Selanjutnya kita lihat untuk test of homogeneity of variance-nya. Di sini, pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varians yang sama atau homogen. Dalam pengambilan keputusan hasil output SPSS-nya adalah pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikansinya atau nilai sig lebih dari nilai probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya atau nilai sig kurang dari nilai probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Kita lihat di sini untuk outputnya. Nilai signifikansinya itu adalah, oke, kita ke Leuven statistiknya. Di Leuven statistik ini sebesar 0,352, dengan degree of freedom satunya itu sebesar 2, dengan degree of freedom 2-nya itu sebesar 18. Dan nilai signifikansinya adalah 0,708, yang berarti lebih dari 0,05. Yang berarti data tersebut memiliki varians yang sama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa varian dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah paling tinggi tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi, data ini sudah memenuhi syarat untuk pengujian one-way ANOVA-nya. Selanjutnya, untuk interpretasi dari data ANOVA-nya. Untuk hipotesisnya, H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA-nya, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Untuk kriterianya, apabila signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat di sini outputnya. Di sini untuk nilai signifikansinya adalah 0,001, yang berarti kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Jadi, keputusan yang dapat kita ambil dengan menggunakan hipotesis yang HA tadi, yaitu ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi, dari ketiga jenis obat X, obat Y, dan obat Z, masing-masingnya memberikan efek terhadap tekanan darah pasien yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan F-hitung dan F-tabel. Untuk uji F-tabel dan F-hitungnya, di sini untuk pengambilan keputusannya adalah jika nilai F-hitung kurang dari nilai F-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk rumus dari F-tabel sama dengan degree of freedom pembilang atau N1 per degree of freedom penyebut atau N2. Di sini kita lihat untuk outputnya. Untuk nilai F-hitungnya itu sebesar 10,005. Untuk degree of freedom di between groups itu sebesar 2, dan degree of freedom within groups itu 18. Dan 2 ini sebagai N1, dan 18 sebagai N2. Lalu kita lihat di F-tabelnya. Di F-tabel, degree of freedom untuk pembilang N1 tadi sebesar 2.
Dan untuk degree of freedom untuk penyebut atau N2-nya itu sebesar 18. Yang dimana hasil dari F tabelnya itu adalah sebesar 3,55. Yang artinya nilai F hitung lebih dari nilai F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Selanjutnya, kita akan ke interpretasi dari post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nah, caranya untuk interpretasinya post hoc test tadi kita pilih adalah Bonferroni dan Tukey HSD. Di sini untuk outputnya, hasil Tukey HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan pasien Y adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan atau P sama dengan 1,000 lebih dari 0,05. Kita lihat outputnya. Untuk kelompok pasien peminum obat X, kita bandingkan dengan kelompok pasien peminum obat Y. Untuk nilai signifikansinya adalah 1,000, yang berarti lebih dari 0,05, yang artinya adalah tidak signifikan. Untuk mean difference-nya itu adalah 0,000, dan di sini juga tidak ada tanda bintang, yang artinya tidak ada perbedaan nilai rata-rata yang signifikan. Selanjutnya, untuk perbedaan tekanan darah pasien X dan pasien pasien X dan pasien Z adalah 27,143 dan secara statistik adalah signifikan atau P sama dengan 0,003 kurang dari 0,05. Di sini kita lihat di outputnya, kita bandingkan kelompok pasien obat peminum obat X dengan kelompok pasien obat Z. Nilai signifikansinya adalah 0,003 yang berarti kurang dari 0,05 yang artinya adalah signifikan. Dan di sini untuk mean difference-nya adalah min 27,143. Dan di sini ada nilai tanda bintangnya. Maksudnya ada tanda bintangnya yang artinya adanya perbedaan nilai tekanan darah yang signifikan. Selanjutnya, perbedaan tekanan darah pasien Y dan Z adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. P sama dengan 0,03 kurang dari 0,05. Kita lihat outputnya. Di sini kelompok pasien peminum obat Y dengan kelompok pasien peminum obat Z. Untuk signifikansinya adalah 0,03, yang berarti kurang dari 0,05, yang artinya adalah signifikan. Untuk mean difference-nya, min 27,143, dan di sini ada tanda bintang, yang artinya adanya perbedaan nilai rata-rata tekanan darah yang signifikan. Selanjutnya, untuk interpretasi Bonferroni itu sama seperti Tukey HSD. Jadi, untuk kelompok pasien peminum obat X dengan kelompok pasien peminum obat Z, nilai signifikansinya adalah 0,003, yang artinya itu kurang dari 0,05. Yang berarti artinya adalah signifikan. Dan untuk mean difference-nya min 27,143 dan di sini ada tanda bintang. Yang artinya adanya perbedaan nilai tekanan darah yang signifikan. Selanjutnya, kita ke homogeneous subsets. Di sini homogeneous subset itu hanya Tukey HSD saja. Dan di sini kelompok pasien
Peminum obat X memiliki jumlah sampel sebanyak 7 orang. Subset for alpha-nya itu di kolom 1 itu memiliki nilai rata-rata tekanan darah 125. Kelompok pasien peminum obat Y memiliki jumlah sampel sebanyak 7 orang. Subset for alpha-nya di kolom 1 itu nilai rata-rata tekanan darahnya adalah 125. Yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Y. Lalu untuk obat Z, kelompok pasien peminum obat Z, nilai jumlah sampelnya sebanyak 7 orang. Subset for alpha-nya di kolom 2 itu sebesar 152,14. Yang artinya ada perbedaan rata-rata tekanan darah yang signifikan antara orang peminum obat Z dengan obat X dan obat Y. Jadi itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.